Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini dikutip dari media Defense Security Asia yang dikutip langsung dari berita Rusia yang mengatakan bahwa Rusia ini menanti pembatalan resmi ya pembelian Sukhoi Su-35 Flanker E dari Indonesia. Jadi usut punya usut sampai saat ini kontrak pembelian Sukhoi Su-35 Indonesia itu belum dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Makanya secara dokumen kan kita itu ada tanda tangan kontrak di sana kan. Harusnya kalau memang nggak jadi dibeli ya harusnya bilang dibatalkan secara tertulis juga gitu loh. Jadi pihak Rusia ini menunggu bagaimana sih Indonesia ini Sukhoi ini dilanjut atau berhenti. Kalau berhenti tolong dibatalkan gitu loh. Ini bukan media abal-abal loh, sekelas RIA Novosti ya kan, Defense Security Asia itu ngutipnya bukan abal-abal. Jadi ini gimana Pak Menhan? Pak Menhan gimana? Sukhoi Su-35-nya dilanjut apa enggak ini? Ini ditagih ini, kalau enggak ya enggak apa-apa, dibatalin aja gitu loh. Mintanya enak kok sebenarnya. Kalau batal gitu loh. Tapi ini belum secara resmi dibatalkan. Apakah Indonesia masih setengah hati ya kan? Setengah hati ingin membatalkan, bagaimana kalau enggak dibatalkan kayaknya Rusia masih perlu juga alutsistanya untuk memperkuat armada Indonesia. Karena secara di atas kertas jet tempur Rusia itu memang murah ya, tapi nggak murahan. Seperti ente lihat pengadaan 11 Sukhoi atau berapa itu kemarin yang dibatalkan itu kan kontraknya hanya 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar itu kalau duit Indonesia, anggaran pertahanan Indonesia kacangan bos. Terus terang kacangan ya kan. Beli tahun di Rifle Class aja 1,2 miliar US ya kan. Pembelian Scorpion itu digadang-gadang mencapai 1,5 miliar US. Kemudian pembelian Rafale itu 8,1 miliar US dollar. Kemudian pembuatan frigate AH-140 itu di angka 1,1 miliar US dollar. Besar ya Bren, ya besar lah. Padahal kontraknya dengan Rusia hanya 1 miliar US dollar yang bisa membawa satu skuadron ya jet tempur Sukhoi Su-35. Tapi kita tidak mengomporin Indonesia harus beli Sukhoi sih sebenarnya, ya nggak apa-apa kalau untuk penyeimbangan kekuatan antara blok timur dan barat. Sebenarnya Sukhoi Su-35 ini juga sangat penting ya kan. Rusia aja bisa menyuplai dengan adanya berita ini gitu loh. Jadi berdasarkan pemberitaan media Moskow yang menunggu pernyataan resmi dari Jakarta terkait pembatalan akuisisi Sukhoi Su-35 Flanker E ya, Indonesia dilaporkan belum secara resmi membatalkan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia karena negara Asia Tenggara tersebut masih berharap untuk memperoleh pesawat tersebut. Nah, di sini dikutip dari DSA, Indonesia ini masih berharap gitu, tapi takut dengan sanksi Caca. Kalau memang negara ini takut, harusnya dekat aja sama Cina biar kita itu nggak tergantung dengan Amerika terus-terusan gitu loh. Tapi yang mimin heran, netizen admin itu banyak penyepong baratnya di channel ini, terus terang itu ya kan. Dilihat dari komen-komen netizen itu, penyepong Waksam ini banyak loh di kolom komentar admin ini. Mereka lebih pro ke Amerika ya. Nggak tahu lah dasarnya kayak bagaimana, apa mungkin ya mementingkan ekonomi atau bagaimana. Secara kertas, di atas kertas kegunaan pesawat-pesawat tempur dari Amerika tahu sendirilah, admin nggak mau berspekulasi. Inti nilai lah, itu alutsista yang ada di TNI itu maksimal nggak dibuat perang itu kayak operasi-operasi di Papua ya kan, operasi-operasi yang sifatnya urgent mengganggu kedaulatan kan nyatanya ya gitu-gitu aja, diparkir di hanggar ya, boleh terbang jarang-jarang ya, kayak punya Malaysia itu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah konyolnya ini alutsista buatan Amerika Serikat ini hanya boleh digunakan berperang melawan Cina gitu kan. Padahal kita itu sama Cina itu gak akan perang. Hello, ya ampun Rek, susah banget ini dijelasinnya. Boleh digunakan untuk perang melawan Cina kan alutsista Indonesia yang dibeli dari Amerika loh. Padahal kita itu sama Cina itu nggak bakalan perang. Udahlah, percaya admin, investasi Cina di Indonesia itu banyak yang saling menguntungkan.
Gitu loh. Bukan artinya ini pro Cina, enggak bos. Yang kerja bicara itu yang logis gitu loh maksudnya, ya kan. Saat ini laporan dari media Rusia yang mengutip para pejabat senior menyatakan bahwa perjanjian awal antara Moskow dan Jakarta untuk jet tempur tersebut masih berlaku hingga saat ini ya. Jangan harap ini batal gitu, belum dibatalkan resmi oleh pemerintah. Makanya ini media Malaysia pun ikut meng-up berita ini gitu loh. Jakarta dilaporkan berharap untuk bebas dari sanksi berdasarkan undang-undang melawan musuh Amerika Serikat atau CAATSA yang memungkinkan pihaknya untuk melanjutkan pembelian Sukhoi Su-35. Indonesia mungkin optimis menerima keringanan serupa dengan India yang dibebaskan dari sanksi CAATSA meskipun telah memperoleh sistem pertahanan udara S-4 Triumph ya, buatan Amerika. Kalau kita bicara India, beda ya dengan negara kita. India itu negaranya terus terang nggak bisa didikte-dikte meskipun mereka dikatakan negara non-blok, untuk powernya kuat friend. Nanti katakan itu perindapan jorok lah ya, tapi secara militer inti jangan omon-omon tempeleng sama presiden India inti. Kekhawatiran akan sanksi CAATSA atas pembelian Sukhoi Su-35 telah memaksa Indonesia membatalkan keinginannya untuk memiliki pesawat tempur berperforma tinggi tersebut ya. Sejak pengambilan keputusan tersebut, Indonesia telah mengakuisisi 42 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis sekaligus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk akuisisi beberapa jet tempur F-15IX. Lo bayangin, ini akuisisi F-15IX yang dibeli Indonesia dengan nilai kontrak lebih dari 10 miliar US dollar. Itu kalau dibelikan jet tempurnya Rusia udah dapat lebih dari 100 unit bener. Mungkin lo udah dapat lisensinya sekaligus pembuatan Sukhoi ini. Percaya nggak percaya? Kabarnya pembelian F-15X ini di kontraknya beserta persenjataannya di angka 14 miliar US dollar. Ini angka yang sangat-sangat besar sekali loh. Ini bukan kaleng-kaleng, ratusan triliun ini. Lebih dari 200 triliun rupiah. Kalau ente belikan Sukhoi, mungkin Sukhoi Su-35 udah dapat 150 unit plus ya, plus beserta offset pembuatan suku cadang, maintenance ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dana 14 miliar US dollar friend ya, itu ini bicara omon-omon saja ya kan. Makanya Rusia ini masih berharap itu. Prospek ekspor Sukhoi Su-35 generasi 4+++ ya, 3 kali plusnya sampainya telah meredup karena Indonesia dan Mesir memutuskan untuk membatalkan akuisisi mereka dengan berbagai alasan yang diyakini terkait dengan kekhawatiran atas dampak negatif sanksi Amerika Serikat berdasarkan CAATSA. Mungkin di tangan Pak Prabowo nanti setelah pelantikan ada solusi ya terkait Sukhoi Su-35 ini, atau ya ada solusi ke kedua belah pihak antara Amerika, antara Rusia, mungkin ambil jalan tengahnya ya, mungkin seperti itu. Kalau gue bisa beli F-15 satu skuadron mungkin ya, itu aja ngakalinnya. Kalau gue bisa beli satu skuadron F-15, syaratnya gue juga harus bisa ngambil satu skuadron dari Sukhoi Su-35. Itu sama pihak Amerika, solusinya seperti itu Bren. Kalau dari Amerika nggak ngambil, itu nggak mungkin. Kita sanksi CAATSA-nya semakin jelas gitu loh. Masa kita kalah sama Presiden Megawati ya, yang langsung memboyong pesawat Sukhoi yang sampai sekarang masih berdinas aktif kan di Makassar kan. Masa kita negara ini omon-omon presidennya masih jago Bu Mega ya kan. Mungkin ada jalan tengahnya nanti seperti itu. Dan punya usut militer Mesir melakukan uji coba terhadap radar Ibris E Sukhoi Su-35 dan menemukan bahwa kemampuan sistem tersebut kurang dibandingkan radar Rafale yang dikatakan Mesir Rafale lebih presisi, lebih bonafit gitu ya. Seperti diketahui, Washington adalah kontributor utama bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Jenderal Fatah ya di Mesir ya. Dan ini seperti itu tadi ya pembahasan admin, dikutip dari Defense Security Asia yang dikutip langsung dari pejabat senior di Moskow mengatakan Rusia menanti pembatalan resmi pembelian Sukhoi Su-35 Flanker E ya dari Indonesia yang sampai saat ini masih statusnya menggantung. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.